Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bangguna Sulawesi Tenggara, salam Mepoko Aso, salam persahabatan. Sahabat BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, hari ini kami kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Sulistyo Pujo Hartono, SIK, MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Selamat siang seluruh pendengar podcast BNNP Sulawesi Tenggara yang budiman. Ya. Seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, baik yang ada di Sulawesi Tenggara maupun yang ada di seluruh dunia, ya. Karena saya tahu Sulawesi Tenggara banyak sekali perantaunya sampai di luar negeri, di Singapura, Dikenal ya, Pak, di ya? Malaysia, ya. Banyak sekali orang-orang kita yang merantau. Tidak hanya di Sulawesi Tenggara, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Oke, apa kabar Bapak? Baik ya? Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimmana perjalanannya kemarin dari Jakarta ke Kendari? Aman, lancar? Alhamdulillah, aman lancar ya. Ini saya sangat bersyukur saya bisa mengunjungi Sulawesi Tenggara. 30 tahun lalu saya nginjek sini dan nginjek lagi setelah 30 tahun. Berarti ini yang kedua ya Pak? Kedua kali. Oke, mohon izin Bapak, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat BNNP Sulawesi Tenggara. Ya, untuk sahabat BNNP Sulawesi Tenggara, hari ini saya bersyukur sekali diundang untuk berpodcast di podcast BNNP Sulawesi Tenggara yang diawaki oleh Bu Bernawati, ya, sebagai saya. Jadi saya sebagai tamunya pada hari ini merupakan suatu kebanggaan buat saya. Hari ini saya berdiskusi dengan Bu Bernawati serta sekaligus membagi informasi pengalaman dengan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke, Bapak kalau boleh tahu, apa tujuan Karo Humas dan Protokol mengunjungi Sulawesi Tenggara? Kita melihat bahwa Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang memiliki PAD tertinggi di Indonesia setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Hasil tambangnya Pak? Pertama aja, dan itu potensi ekonomi yang luar biasa di Indonesia, menarik ribuan jutaan orang datang ke sini, menarik modal yang sangat luar biasa dari luar ke Sulawesi Tenggara, serta menghasilkan devisa yang luar biasa juga untuk negara Indonesia. Oke. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja sebagai risiko daripada meningkatnya jumlah kunjungan orang ke Sulawesi Tenggara, makin meningkatnya pendapatan per kapita orang yang ada di Sulawesi Tenggara. Mereka dulu mungkin jarang beli mobil, sekarang di semua desa-desa pada punya mobil dan lain-lain. Dulu para pedagang itu nggak punya handphone, semua pedagang kecil bahkan pedagang kaki lima punya handphone dan lain-lain. Sehingga gaya hidup masyarakat di Sulawesi Tenggara meningkat secara umum. Tentu saja dengan peningkatan tersebut juga menimbulkan potensi meningkatnya orang-orang yang memiliki pikiran jahat, yaitu mengedarkan narkotika di Sulawesi Tenggara, karena ada daya beli yang kuat, purchasing power yang kuat dari masyarakat Sulawesi Tenggara, sehingga orang-orang jahat kebutuhan pokok, ya, kebutuhan dasarnya telah terpenuhi, mereka mencari kebutuhan lain, yaitu kebutuhan untuk berrelaksasi, kebutuhan untuk hiburan dan lain-lain. Dan ini ditangkap oleh para bandar narkoba yang tentu saja mereka akan melihat potensi perputaran uang luar biasa ini menjadi potensi ekonomi yang mereka akan manfaatkan untuk mengedarkan barang gelapnya di Sulawesi Tenggara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat bahwa BNNP Sulawesi Tenggara dan BNK yang lainnya yang di bawah BNP ini memiliki potensi juga luar biasa, mengembangkan yang namanya soft power approach dengan menggunakan media sosial, menggunakan radio, menggunakan TV, ya, dan lain-lain, sehingga kita berharap betul soft power approach yang ada dengan menggunakan media sosial ini bisa berjalan secara maksimal seiring dengan perkembangan ekonomi yang ada, sehingga bisa mencegah masyarakat di Sulawesi Tenggara dari ajakan untuk
memakai, mengedarkan, menggunakan, transaksikan, menyimpan barang-barang haram, dalam hal ini adalah narkotika. Bapak izin sebagai Karo Humas dan Protokol, apakah ada trik-trik tertentu yang harus dilakukan sebelum mengupload sebuah konten supaya konten tersebut menarik dan layak untuk ditayangkan? Karena dengan adanya banyak konten kan tidak menjamin bahwa followersnya itu atau tidak menjamin konten-konten tersebut itu ditonton semua orang. Ya jelas konten itu harus pertama Iya. membumi dulu. Membumi artinya konten tersebut memuat hal-hal yang bersifat kelokalan, sehingga masyarakat yang ada di wilayah tersebut itu memahami konten tersebut. Contohnya, jika konten di Sulawesi Tenggara, kita pilihannya memakai bahasa Indonesia pun atau memakai campuran bahasa daerah, pakai bahasa Buton kan, atau bahasa Kendari atau bahasa Tolaki, apa seperti itu. Yang konten-konten itu menyebabkan adanya interaksi antara pembuat konten dengan masyarakat, dengan pemilik platform dengan masyarakat. Yang kedua adalah estetika. Estetika itu penting, jadi konten itu tidak harus bercerita panjang lebar, tetapi bercerita yang ringkas mengenai sasaran. Yang keempat itu harus clickbait. Clickbait itu begitu orang melihat sampul konten atau thumbnail, itu istilah medsosnya namanya thumbnail, melihat sampul konten, itu orang pengennya klik aja karena melihat judulnya penasaran. Penasaran. Nah itu kita sering lihat, coba kalau kita lihat youtuber ya lihat konten mereka, di bawahnya nongol konten kita secara langsung, karena memang media sosial itu saling ditautkan. Itu ada 4 poin yang saya sebutkan ini menjadi persyaratan mutlak saat kita membuat konten. Kemudian tentu saja operator kita ya, cara ngeditnya bagus ya kan, ini bisa menarik. Contohnya kalau hostnya yang cantik, orang lebih cenderung untuk melihat yang host cantik daripada yang nggak cantik, begitu. Atau cari hostnya yang keren, begitu. Ini yang juga seringkali menjadi kontributor bagaimana konten kita ini menjadi menarik dan disukai oleh masyarakat. Bapak, yang kita ketahui sekarang masyarakat kita kan senang dengan konten-konten yang ringan, yang lucu, yang mudah dicerna. Menurut Bapak, apakah dalam menayangkan suatu konten yang berkaitan dengan BNN, itu baiknya harus seperti apa? Apa melulu harus tentang narkoba atau bisa tentang apa saja? Jadi kita harus dihubungkan dengan kehidupan real. Ya, dari bangun pagi sampai tidur. Ya, kehidupan real, baik berjualan di pasar, baik orang jadi ojek payung, baik orang jadi tukang sayur, baik orang tukang ojek. Ya, kehidupan nyata itu dihubungkan dengan upaya kita pemberantasan narkoba, itu sangat menarik. Jadi tidak perlu semua informasi tentang narkoba yang kita jual tiap hari, tapi melihat kegiatan-kegiatan harian dihubungkan dengan narkoba. Jadi kita kayak motivasi begitu. Itu anak mahasiswa bikin konten dengan mahasiswa. Melihat tukang ojek, kita bikin konten dengan tukang ojek. Ya, kita mau naik kapal, kita buat konten dengan skippernya. Skipper itu supirnya kapal dan skipper. Jadi itu ketemu dengan Pak Bupati, bikin konten 10 detik dengan Bupati Konawe Selatan. Nah, gitu ya kan. Ketemu Pak Ali Mazi 20 detik dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Pak Ali Mazi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, jadi jangan lupa jika ada momen itu harus kita manfaatkan. Jangan sampai ada momen cantik, momen bagus, ketemu pejabat publik, ketemu artis, ketemu kiai, dilewatkan. Ya, ketemu tokoh adat, ya kan, ketemu cewek cantik. Ya, sama seperti Bapak, kapan lagi datang ke Kendari, Pak? Yang momen itu datang sekali, nggak pernah berulang. Iya. Selanjutnya Bapak ini kan sudah berkunjung ke daerah kami di Sulawesi Tenggara. Kesan dan pesannya yang didapatkan selama Bapak di sini itu apa, Pak? Kesan saya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, kita BNN cinta masyarakat Sulawesi Tenggara. Masyarakat Sulawesi Tenggara ada di hati BNN karena
BNN, BNNK, BNNP satu dengan masyarakat Tenggara. Oleh karena itu kita berharap banyak kepada masyarakat Sulawesi Tenggara untuk selalu menginformasikan jika ada di lingkungannya orang yang mengedarkan narkotika. Jangan lalu untuk lapor ke BNNP atau BNNK. Jika ada yang terpapar juga jangan malu untuk melapor ke BNNK agar diberikan treatment awal, tidak menuju ada keluarga kita memakai, agar keluarga kita memakai tersebut sembuh dan bisa direhabilitasi dan bermanfaat untuk diri dan keluarganya. Kemudian harapan kita juga dengan putaran ekonomi yang begitu besar di Sulawesi Tenggara ini, agar uang besar ini menjadi uang yang bermanfaat. Jangan dipakai untuk belanja narkoba, ya, ditabung sekolahkan anak tinggi-tingginya, biar jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, biar berguna untuk nusa dan bangsa, Pak, ya. Jadi ahli IT yang hebat-hebat, jadi pengusaha dan lain-lain, tinggal menjadi teman untuk di sini dan keluarga dan juga kepada masyarakat. Oke, Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Pada hari ini mau diwawancara oleh teman-teman dari saya sendiri. Semoga Bapak kita tunggu, nggak apa-apa. Sudah satu BNNK sudah tadi kita tunggu. Oke, kalau gitu para sahabat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami cintai dan kami banggakan, demikianlah wawancara singkat kami pada hari ini kepada Kanwil Humas dan Protokol BNN RI. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jauhi narkoba sejak dini, perangi narkoba, war on drugs. Selamat siang, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.